gimana caranya kita harus ngumpulin pemain drum, pemain gitar, pemain bass, pemain keyboard gitu. Itu terbentuknya kita berdua. Halo guys, hari ini gue ngikutin tantangan teman-teman Famous dalam acara Jejak Digital. Nah, kita liatin slot yang pertama. Check it out. Ini gue acara waktu gue perform, acara tiba-tiba gue manggung di kafe. Kafenya itu lagi nyanyi lagu gue, terus gue dateng gitu. Nah, terus orangnya curhat, penyanyi kafenya bilang sama gue, gimana sih bang, gue udah ngeband bertahun-tahun, puluhan tahun. Kangen band kan sebenarnya udah bisa menjadi narasumber atau inspirasi orang banyak. Kenapa kita masih gini-gini aja? Gue bilang sama dia, kok lu ngeluh? Gue bilang, nikmat nggak cara kerja lu di musik? Nikmat. Tapi kok kenapa lu ngeluh? Gue bilang, ya bang, maksudnya ngeluhnya kenapa sih gini-gini? Baru gue jelasin tuh, bahwasannya Tuhan nggak akan pernah ngasih ujian yang lebih berat kecuali manusia yang tidak mampu. Nah, karena kenapa begitu? Karena lu selama ini manggungnya karena bola kurang. Coba deh lu hapus semua ego lu coba berdoa sama Allah dan besoknya bikin lagu dengan cara karya lo sendiri kan gitu, bukan lagu orang. Pasti ada perubahan gitu. Gue bilang, kita yang senang masih ada yang lebih susah. Sebenarnya isinya kayaknya no caption deh kalau nggak salah. Iya ada Cinnya ya, love sleep gue berarti. Maksudnya kenapa panggilnya Cin? Karena gue telanjur cinta sama orang itu gitu. Karena dia orang yang percaya, gue cinta sama lu bro. Jadi kecintaan itu menurut gue bukan untuk cewek ya. Salah, orang kan mengartikannya cinta itu buat cewek. Itu orang bodoh menurut gue. Bos, cinta ada habisnya bos. Tapi kalau sama cewek, lu sayang gitu loh. Jadi sayang tuh gak ada batasnya. Kayak kita jadi orang tua, sayang sama anak kita sampai tua, sampai dia mati. Tetap sayang. Tapi kalau cinta, kecintaan lu itu sama teman, sama Allah, udah. Sisanya mah nggak ada. Cinta itu cuma ada dalam legenda menurut gua sih. Jadi kalau ketika salah satu seseorang ada cewek, tiba-tiba lu ketemu, gua I love you sama lu. Coba tanya I love you itu apa? Cinta-cinta itu apa? Yang bodohin lu nanti ke depan. Tapi kalau lu cintanya sama Allah, sama teman lu sendiri, beda rasanya gitu. Kayak gua sama Ucup gitu kan. Gua tuh saking akrabnya sama Ucup panggil Cin, sini ke Cin gitu. Berarti gue cinta sama dia gitu. Cinta kok bisa dipisahin? Cinta itu nggak bisa dipisahin gitu. Ini adalah pertama kali Kangen Band bener-bener lagi di atas angin menurut gue sih. Di situ 10 band besar Indonesia, Kangen Band masuk band legend di situ. Maksudnya band bukan legend sih, fenomenal. Gitu. Setelah Peter Pan, terus ada Kangen Band gitu. Band unik sih menurut gua. Ini adalah pemotretan kalau nggak salah majalah, tapi gua nggak bisa sebutin majalahnya apa ya. Kayaknya ini majalah satwa deh ya. Karena kita kebetulan rambutnya kayak satwa, ada yang kayak monyet warna ya kan, ada yang kayak kemoceng. Ini kalau nggak tahun 2014, 15, 16. Kabar teman-teman, alhamdulillah. Gue sih selalu ngedoain mereka yang baik-baik aja ya, walaupun sempat nggak baik hubungannya sama gue gitu. Maksudnya nggak baiknya, teman-teman ini lucu, dari 6 personil ini lucu. Mereka ada masalah sama Dodi, mereka ngadunya ke gue. Tiba-tiba ketemu Dodi, mereka nggak sanggup nyampeinnya. Tiba-tiba nyampein ke gue nyampein ke Dodi, begitu Dodi marah, mereka nggak ada yang dukung gue. Pada lari semua. Jadi orang taunya gue bermusuhan sama Dodi, padahal gue nggak ada musuh sama Dodi. Kabar mereka sih baik-baik aja, cuman kan sempat terpisah dari 2012 ya. Nah gua 2012 terus ke 2020 ini macam-macam lah mereka nemuin. Kalau gua berjalan dengan sendirinya, mereka juga mungkin seperti itu. Kangen Band terus berjalan tanpa gua, walaupun gua ngebentuknya gitu kan, ya nggak masalah. Gua ditemuinnya sama Ucup tuh tahun 2019 acara Synchronize di tahun lalu. Jadi ada sebuah momen gue dihadirin sama Dodi tanpa band, ya bener-bener gue itu gimana ya? Ya satu ruh satu jiwa gitu ya kali ya, satu badan satu ruh ketemu, ya bener-bener nggak cocok. Kayak gue sudah mati suri, tiba-tiba gue suruh balik ke jasad gue lagi gitu kan. Ini nggak mungkin menurut gue gitu loh. Tetapi di Synchronize itu jadi mungkin ternyata dihadirin Dodi ketemu gue.
Cobalah kau tabah hati. Gokil. Mungkin di saat ini cinta kita sedang diuji. Tak bakalan ketemu Wah. siksa. Ku yakin kita. Ini tahun 2016. Ini acara 18 production, Rising Star, Sondernalin udahnya habis ini kalau nggak salah. Udahnya ini di Bengkulu. Ini bukan Kangen Band aja. Ada Ungu sama Samson kalau nggak salah gitu. Ini bukan yang pertama malah. Ini yang ke 10, 11 gitu deh, di atas 10. Ini sih sebenarnya sudah pecah, tapi kita emang bener-bener orang dari sederhana ya, jadi nggak percaya kalau kita itu bener-bener jadi rising star. Maksudnya jadi artis, nggak percaya gitu loh. Kalau kita tuh artis gitu. Jadi menurut gua tetap aja sederhana sih. Gua lupa nih captionnya, kayaknya hidup ini sederhana aja bro, hanya apa sekedar titipan ya apa. Buat captionnya hidup ini sederhana aja sih gitu, nggak berlebihan gitu. Kalau cuman penyanyi begini di atas panggung dipuja-puja orang berlebihan, menurut gua enggak. Ini lebih kesederhanaan menurut gua. Jadi nggak pantas untuk disombongin. Ini kan titipan gitu loh. Pasti ada pertanggungjawabannya. Cuman Tuhan yang tahu. Kalau nggak salah itu. Coba buka. Nah, bener kan gua? Ini lagi manggung gua acara Lampung Fair. Kalau abang itu emang dari gua. Masalahnya begini. Kalau gua orang dari Sumatera dipanggil Mas kan agak bingung juga ya. Terus kalau mengenai Babang Tampan itu Ruben Onsu. Karena kalau gua ngetik nama itu Andika, Andikanya banyak. Andika pasti banyak. Ada Andika The Titan, ada Andika Pratama pasti kan. Gitu. Tapi gua bawa lebih ke arah kampung gua gitu. Lampung, Jakarta, Babang. Andika baru. Kalau gua sih menurut gua selagi itu menguntungkan, sah-sah aja mau dia panggil Tampan, mau Babang apa kek, Babang bokek kek, Babang kaya, gak Babang miskin. Selagi itu menguntungkan menurut gua sah-sah aja gitu. Karena kan setiap manusia punya rezekinya masing-masing. Jadi gua lebih simpel aja sih mikirnya. Oh Babang Tampan oke nih. Oke. Nggak tahu gua. Sadarkah ku kasih kelakuan kamu sungguh sangat menyiksa aku. Padahal ku beri apa yang kau mau, tapi kau tak mengerti aku. Cerita ini berawal dari RCTI sih, TV lokal RCTI dahsyat, yaitu tahun 2008 kalau nggak salah. Lagu itu Jangan Bertengkar Lagi, dan itu baru lagi kompak-kompaknya kali ya. Karena lagi kompak-kompaknya kita pakai baju, serempak semua pakai baju, Kangen Band semua bacaannya. Biasanya kan belang-belang, kayak kemoceng. Kalau gue sih inget momen sama Kangen Band, inget sama-sama punya duit kali ya. Sama-sama kaya, jadi begitu pulang, pakai mobilnya masing-masing mencar. Biasanya konvoy itu jalan ini masing-masing. Berarti di sini udah mulai agak retak-retak lah gitu hatinya. Maksudnya emang pada saat itu eranya seperti itu gitu, gondrong-gondrong kayak gitu. Jadi gua ngeliat salah satu ini gue suka gitu. Jadi gua pakai. Duluan gua kayaknya rambut begitu. Belum Sasuke, sebelum siapa Imo nggak jelas itu. Ini gua banyak orang maupun banyak manusia yang menilai seseorang dari sebelah mata ataupun penampilan. Coba
gue pengen menguji dan mengukur seseorang bahwasannya gue gembel nih, tapi gue memberi. Jadi ini gue lagi berbagi, tapi gue seolah-olah gue nyamar. Ternyata gue ditangkap Satpol PP. Satpol PP-nya kaget, gue bisa kasih mereka duit. Itu lagi syuting di Semarang, acara brownies jalan-jalan apa acara rumpi ya gitu. Terus mereka pulang semua, gue tinggal. Gue nggak mau pulang, gue mau bikin eksperimen. Banyak lah konten ngeprank jadi gembel, terus minta makan dikasih. Itu lumrah. Tapi gue di sini mengamen, dengan hasil gue ngamen sendiri, gue kasih orang uangnya. Tapi gue nggak ngemis gitu. Nggak kayak mereka ngemis kontennya, gue nggak. Gue nyari uang sendiri pakai gitar. Konten YouTube, kalau konten TV kayaknya nggak mungkin lah gue dibolehin kayak gitu. TV mana berani, ada obrolan kotor kan yang nggak pantas menurut gue ditayang di TV. Kalau gue sih, kalau disamain sama kartun yang ditonton orang banyak, menurut gue seneng gue. Kenapa seneng? Ya seneng lah, orang banyak yang nonton. Yang nggak gue seneng, misalnya gue disamain sama monyetnya nggak ada yang nonton, itu nggak seneng. Yang kedua, kenapa gue harus dicengin mereka, gue malu? Enggak, gue seneng. Karena kan setiap manusia yang hidup di dunia akan ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat gitu loh. Kalau dia seneng di dunia, belum tentu dia seneng di akhirat. Ada hitungannya itu. Maksudnya yang nggak senengnya itu gua tentang yang bikin akunnya fake, tidak ada gambarnya, nggak gentle menurut gua. Irit, sirik karena nggak mampu. Dari zaman Nabi jahiliyah itu sudah ada. Gitu. Jadi di era digital yang keren sekarang, yang begini mah gua ketawa kali. Captionnya kalau nggak salah, jangan lupa tidur siang sambil dengerin lagu gua. Itu kali ya. Ini lagi foto cover gua di lagu gua yang baru Tunggu Aku itu. Ini tahun 2019. Konsepnya sebenarnya gua lebih apa ya? Lebih menyesuaikan lagu kali ya. Kalau ini kan lagunya pop, jadi gua harus stilnya pop gitu. Jadi gua lebih cenderung lihat kayak Korea gitu, ala-ala gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Karena menurut gua beda versi, beda lagu, beda style, beda eranya juga. Menurut gua sih lebih mikirnya ke situ gua. Jadi gua harus ngerubah. Aku datang, peluk aku, jangan sampai kita sia-siakan waktu aku. Sungguh rindu melihat indah senyummu. Aku datang di sisimu, cepat kita lepaskan hasrat rindu menggebu sayang. Kini kau telah bersemi kembali. Lagunya sih menurut gua oke banget, keren. Terus cara penyelesaiannya juga sempurna. Terus ini di luar genre gua. Dan keempat adalah ini tantangan buat gua. Yang kelima sih mengeluarkan sesuatu yang benar-benar ini yang gua omongin, salah satunya bereksperimen. Yang orang nggak duga-duga, akhirnya gua lakukan gitu. Daripada gua denger nyinyiran orang miskin yang nggak punya duit, buntu, penikmat harta orang tua, nggak punya apa-apa, nggak punya pekerjaan, nggak menanamkan karya apa-apa untuk Indonesia. Kalau gua kan udah mengeluarkan sesuatu, gua udah manggung di Jepang, di Korea, di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Australia. Kalau anak-anak yang sering nyinyir itu, perasaan gua nggak akan pernah sampai sana. Kain temennya Ucup semua, ya teman-teman yang hebat lah, yang jelas. Yang ngisi musiknya juga Ipan, di orang rombongan mereka, ya orang-orang keren sih menurut gua. Perasaan gue sih sebenarnya kalau boleh bisa dibaca hati gue, itu lagi gimana ya, lagi nggak karu-karuan perasaan gue. Kenapa nggak karu-karuan? Karena gue kaget dalam sebuah panggung, gue yang bertahun-tahun nggak ketemu Dodi,
musuhan sama Dodi, tiba-tiba ditemuin dalam sebuah acara yang bener-bener kita tidak pernah latihan. Tiba-tiba gue nyanyi pecah gitu, karena gue juga kebetulan sudah hampir 8 tahun, 9 tahunan kan gak nyanyiin lagu itu gitu. Karena itu lagu bener-bener album pertama yang dari, boleh dikatakan dari Lampung bawa gue ke Jakarta. Itu karena karya itu gitu. Tiba-tiba gue tuh berpikirnya gue gak akan mampu lagi bawain lagu itu gitu. Karena itu kan nyanyinya harus pakai perasaan, gak bisa sembarangan. Ini maaf, kalau nyanyi gue rasa semua orang penonton di situ juga nyanyi sama suaranya. Cuman rasa sama perasaan menurut gue beda. Gue nyanyinya pakai perasaan, lebih lembut, lebih hati-hati gitu loh. Masih nyampe suaranya, untungnya gitu. Yang kedua, masih ada gregetnya. Ketiga, antusias penonton yang ngebuat gue lupa siapa gue saat ini, sehingga ngebuat gue bener-bener ingat di masa lalu gitu loh. Masa-masa yang bener-bener nyanyi bareng sama penonton gitu loh. Rame-rame sama anak kangen band, ternyata begitu gue nengok, gue cuma berdua-dua di band. Disinilah kelihatan perjuangan seorang band itu cuman gue berdua sama Dodi, perjuangan lebih yang lain berjuang tapi nggak seberat gue sama Dodi, karena awal pembentukan kangen band kan gue yang ngebentuk bareng-bareng Dodi cuman berdua pada saat itu. Gimana caranya kita harus ngumpulin pemain drum, pemain gitar, pemain bass, pemain keyboard, itu terbentuknya kita berdua. Itu kalau bisa di zoom terdekat sebenarnya gue itu berkaca-kaca nyanyinya. Ini dengan formasi yang komplit, kangen band original dikumpulin. Terus dengan adanya Synchronize ini bisa mempertemukan kita antar personil dan dia bisa menyatukan kita, akhirnya ngeband lagi. Dan kangen band yang baru tuh dibuat lagi kangen band yang lama untuk kumpul lagi. Sebenarnya kesempatan sih, gue sih nggak pernah baca kesempatan gue ya. Gue lebih Allah sayang sama kita dikasih kesempatan melalui Kiki Ucup gitu loh. Balik lagi ke Ucup gitu. Karena Ucup otaknya menurut gua dia itu emang dirakit untuk sama Allah untuk ngebantu orang kali ya. Karena dia semua yang ngeset ini gitu loh. Tahun kemarin gua dibikin merinding disco, menggigil, dan kali ini dibikin wah gila nih gitu loh. Semua personil komplit. Ucup kacau nih gitu loh. Surprise-nya adalah gue dapat tantangan dari Synchronize, gue nyanyiin lagu Anda kan, yang menghitung hari detik demi detik gitu. Pergi saja cintamu pergi, bilang saja tahu semua. Itu lagu itu. Terus gue nyanyi itu sendiri, terus nyanyi solo juga Tunggu Aku, terus nyanyi lagu Kangen Band gitu. Kangen band reunian. Halo, terima kasih banyak buat teman-teman famous people. Terima kasih banyak ya, gue udah ngikutin untuk menerima challenge dari kalian semua. Akhirnya sudah gue jawab dengan sempurna. Sekali lagi gue terima kasih banyak buat kalian semua yang udah dengerin, yang udah nyaksiin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang di aplikasi Zoom ini yang hadir semua. Terima kasih banyak. Jangan lupa buat teman-teman, semoga ada hal-hal yang baik dan hal-hal yang bisa dipetik dari kebaikan dari apa yang gue bicarain. Nanti gue sudah jawab semua tentang challenge mereka dan mudah-mudahan menjadi inspirasi kalian yang baik-baik aja, yang goblok ataupun yang tidak baik, yang didengar ataupun ditonton. Oke, buat teman-teman juga jangan lupa subscribe YouTube gue Andika Mahesa Official atau Instagram gue babang_Andika Mahesa. Atau jangan lupa saksikan Synchronize di tahun 2020 dengan benar-benar kondisi COVID-19 harus kita hargai protokol kesehatan dan kita tetap seru bareng. Yang penting Synchronize tetap berjalan. Saksikan pada tanggal 14 November. Jangan lupa nonton buat teman-teman dimanapun kalian berada. Terima kasih. Kebaikan dan kesalahan saya mudah-mudahan menjadi al sebab dan hidayah, mudah-mudahan menjadi kebaikan amal pahala kalian.